Warga sipil Palestina kembali syahid dan lainnya terluka pada Ahad pagi ketika pasukan pendudukan Zionis Laknatullah Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan wilayah tengah dan selatan jalur Gaza. Serangan dilancarkan pada Ahad nyaris bersamaan dengan serangan Amerika Serikat ke Iran. Sumber lokal melaporkan bahwa pesawat tak berawak Israel menyerang sebuah apartemen di kamp pengungsi di Gaza Tengah, menewaskan seorang pria dan istrinya. Dalam serangan terpisah, pesawat tempur Israel menargetkan tenda yang menampung pengungsi di daerah Al-Hasaina sebelah barat Kem Al-Nusairat yang mengakibatkan korban tambahan termasuk korban jiwa dan cedera. Sampai kapan dunia hanya mengecam apa strategi nyata membebaskan Palestina? Kenapa tentara dunia Islam masih diam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan cendekiawan Muslim Dr. Ahmad Sastra. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Pak Dokter, kita tidak bisa membayangkan ketegangan di Timur Tengah yang terus memanas bertubi-tubi. Israel bahkan tak hentinya menyerang Gaza walaupun dia meminta bantuan sekutunya yang saat ini pun diserang oleh Iran. Sebagai intelektual, Pak Dokter, bagaimana Anda melihat urgensi pembebasan Palestina yang secara terstruktur dan sistematis ini? Apakah ini hanya utopis atau sebuah keniscayaan? Baik, Mas Anggi. Jadi ini memang harusnya betul-betul menjadi eh, lecutan ya bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Karena Palestina ini bukan hanya soal negara, bukan hanya soal wilayah ya, tetapi ini sangat berkaitan dengan akidah. Jelas secara normatif sudah tercantum di dalam Al-Quran bahwa posisi Masjidil Aqsa bahkan jelas tercantum sebagai bagian dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian secara historis juga jelas menjadi satu wilayah yang selalu dibela oleh umat Islam terdahulu. Ini menunjukkan bahwa eh, peristiwa yang hari ini menimpa kaum muslimin di Palestina ini betul-betul mestinya menggugah akidah gitu, menggugah akidah negeri-negeri muslim di seluruh dunia karena ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan hubungan kita umat Islam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan dengan perjuangan Rasulullah, perjuangan para khalifah zaman dahulu dan tentu Palestina ini semestinya menjadikan umat Islam ini kemudian bersatu. Itu mestinya seperti itu gitu. Bahwa kemudian hari ini eh, tidak terjadi ya karena banyak faktor yang kemudian mempengaruhinya. Nah, dengan demikian eh, Palestina itu menjadi urusan umat Islam. Umat Islam seluruh dunia, bukan hanya Palestina saja, tapi seluruh dunia yang merasa Islam, yang merasa Muslim, pemimpin negeri-negeri Muslim yang dirinya itu merasa Muslim, beragama Islam, maka dia punya hutang besar. Kalau ini tidak dibayar, maka tentu akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Inilah ujian yang paling penting untuk apakah Islam akan terus terpuruk umat Islam atau bahkan bisa berjaya dengan adanya konflik di Timur Tengah ini. Begitu Mas Anggi. Ya, bahkan pertemuan OKI pun beberapa hari ini diadakan di Turki, Pak Dokter. Apa langkah nyata yang seharusnya bisa diambil oleh pemerintah Indonesia secara konstitusional dan diplomatik untuk tidak hanya mengutuk seperti pertemuan OKI yang sering dilakukan? Apakah benar-benar memberi tekanan nyata dan global terhadap penjajahan yang ada di Palestina ini? Juga kita ketahui bersama sebelumnya ada Global March namun ya tetap dihalang-halangi, Pak Dokter. Ya, tadi saya
sebutkan sebelumnya ada banyak variabel yang kemudian sesuatu yang ideal yang barusan saya sampaikan itu kemudian tidak bisa terwujud kan begitu kan ya. Nah, berarti kan kita bicara empiriknya. Normatifnya sudah oke, hampir semua ya. Ya maksudnya hampir semua itu para pemimpin negeri Muslim masa tidak tahu sih kalau dia itu seorang Muslim, kemudian dia berikrar bersyahadat, kemudian dia terikat dengan Allah, terikat dengan agama ini, kemudian dia bisa memahami bahwa sesama Muslim itu adalah saudara, innamal mu'minuna ikhwatun. Saya kira ini kan secara normatif sudah sangat mudah dipahami. Kemudian dia bisa belajar secara historis juga bagaimana eh, kaum muslimin itu dulu bersatu padu, punya kekuatan yang luar biasa, menebarkan rahmat bagi alam semesta, punya kekuatan politik, punya kekuatan militer juga yang disegani seluruh dunia. Kan mestinya seperti itu. Nah, kompleksitasnya apa? Problemnya apa? Empiriknya apa? Nah, kalau kita lihat kan dengan adanya PBB misalnya, bahkan OKI sekalipun, kan sebenarnya OKI ini kan sekumpulan negeri-negeri Muslim yang terikat dengan nasionalisme. Kan itu masalahnya. Di dalamnya juga ada pemimpin negeri Muslim, ada nama negaranya, tapi kan pada faktanya eh, negeri-negeri yang berkumpul di organisasi OKI itu kan tidak bisa terlepas juga dari PBB. Sementara PBB itu kan sebenarnya negeri-negeri Barat yang dulu itu justru menjadi penjajah dan pemecah belah negeri Muslim menjadi 50 negara ini. Artinya eh, anggota OKI ini kan sebenarnya masih sangat eh, terikat dengan Barat, dengan Amerika terutama. Kan itu masalahnya. Mereka bukan negeri yang independen, yang berdaulat, yang bahkan bersatu padu atas nama agama ini. Jadi mereka kan kebanyakan tidak atas nama agama, atas nama nasionalisme, menghitung dulu untung ruginya, kemudian juga berhitung secara pragmatis, kemudian kepentingan nasionalis dalam negerinya masing-masing. Kemudian juga tentu terikat dengan apa namanya aturan bosnya gitu ya Amerika, dia harus mungkin harus izin dulu, harus apa namanya konsultasi dulu dan seterusnya. Maka kan terbukti kan ya ketika hari ini Iran eh, apa namanya menyerang Israel, kemudian Amerika menyerang Iran hari ini ya kan, itu kan terlihat kan ya negeri-negeri Muslim yang ada di Oki itu kan justru seperti Qatar, misalnya Yordania, Mesir, Azerbaijan, Turki itu kan maksimal hanya apa namanya, istilahnya hanya menyeru aja kan, tapi fakta di lapangan mereka justru cenderungnya malah membela Amerika dan Israel itu kalau kita lihat ya, bukannya kemudian menerima seruan persatuan yang diserukan oleh Iran misalnya. Ini kan tentu apa yang ikatan nasionalisme dan keterikatan dengan dunia Barat ini kan benar-benar membuat Muslim terpuruk kan jadinya kan ya. Jadi OKI dan PBB ini sebenarnya tidak bisa menjadi acuan. Nah, Indonesia sendiri kan sebenarnya dari sisi eh, populasi menjadi negeri Muslim terbesar dunia. Jadi mestinya memahami aspek normatif dan historis ini kemudian dijadikan sebagai pijakan untuk melakukan seruan yang strategik dan ideologis sifatnya, yaitu persatuan umat Islam itu sendiri, persatuan negeri-negeri Muslim itu gitu. Mestinya itu ke arah sana gitu. Jadi bagaimana negeri Muslim itu kemudian lepas dari ikatan negara-negara Barat itu mestinya begitu, mestinya, Mas Anggi. Ya. Bahkan para Zionis dan penjajah ini bersatu gitu ya, Pak Dokter. Apa yang perlu diubah dalam pendekatan kebijakan luar negeri Republik Indonesia ini terhadap isu Palestina? Apakah sekedar solidaritas simbolik cukup atau sekedar aktif dan ofensif dalam forum internasional seperti di forum OKI atau PBB? Apakah ini semua efektif ataukah cukup melontarkan statement dua negara, tapi kita ketahui bersama dari dulu solusi itu ditawarkan, sejarah juga mencatat, namun wilayah Palestina justru semakin berkurang, Pak Dokter. Ya, ini kan paradok kan ya, seolah-olah kan
tidak tahu gitu kan, seolah-olah tidak tahu padahal sudah gamblang gitu kan. Ini kan ada dua hal. Pertama tentu bicara soal kepentingan nasionalismenya masing-masing kan begitu kan. Ini kan batasnya di situ. Titik problemnya awalnya kan di situ kan ya. Nah, kemudian eh, yang kedua, kalau merujuknya jangan dulu dari Al-Quran deh ya. Rujukannya itu misalnya Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri yang punya misi untuk apa namanya menghilangkan segala bentuk penjajahan dari muka bumi misalnya gitu ya. Kalau pakai itu aja kan semestinya dari perjalanan sejarah Israel masuk ke negeri Palestina itu kemudian apa namanya kalau itu di apa dipelajari dengan baik kan seharusnya yang pertama dilakukan oleh negeri kita ini mestinya menetapkan dulu bahwa Israel itu adalah penjajah itu dulu yang pertama. Jadi kalau dia menawarkan dua negara itu artinya apa? Itu artinya kan tidak punya seperti tidak punya pemahaman apa-apa, mungkin juga takut untuk kepentingan negerinya sendiri. Jadi harus ditetapkan dulu bahwa Undang-Undang Indonesia ini anti penjajahan. Terus tetapkan dulu Israel sebagai penjajah itu dulu. Berarti datangnya Israel ke tanah Palestina itu menjajah. Tanah yang diduduki oleh Palestina, oleh Israel hari ini adalah tanah milik Palestina yang dijajah. Nah, setelah itu kan sebenarnya mudah kan ya, seorang presiden di negeri kita yang agamanya Islam, mudah kan ya mempelajari sejarah negeri kita, bagaimana seharusnya penjajah itu diperlakukan. Apa nggak cukup para pahlawan yang foto-fotonya dipampang di mana-mana, mereka disebut pahlawan karena di antara jasanya itu kan mengusir penjajah Belanda, Jepang, Portugis, diusir. Terus dia disebut pahlawan. Apa sulit kita memahami bahwa penjajah itu harus diusir? Nah, berarti kan yang kedua, ketika sudah meletakkan Israel sebagai penjajah itu kan kemudian bisa mempelopori opini itu kepada negeri-negeri Muslim bahwa bagaimana seharusnya penjajah itu diperlakukan, kan begitu. Nah, kalau itu kebalikannya bahwa harus two state misalnya, ya buktinya kan nggak didengar juga. Emang Indonesia kemudian didengar ketika ngomong seperti itu? Tidak tuh. Buktinya Israel malah terus menyerang Gaza, melakukan genosida, bahkan di tengah-tengah konflik antara Iran dan Israel. Malah sekarang Amerika juga ikut melakukan penyerangan, padahal ada kabar kan ya, apa kapal induk ya, kapal induk Amerika kan melewati perairan Indonesia. TNI menyebutkan eh, apa namanya nggak masalah gitu untuk apa istilahnya apa ada istilahnya itu damai atau apa gitu ya tapi itu kan nggak dipersoalkan padahal situasi sudah jelas seperti ini. Nah ini mestinya memang eh, apa momentum ini ya itu harus diambil berdasarkan akidah dan ideologi Islam mestinya sehingga para pemimpin negeri Muslim itu kemudian cara bicaranya juga dilandaskan oleh akidah Islam ini. Banyak juga itu ya video-video pemimpin tertinggi Iran itu ya. Dia kita bisa mendengarkan, bisa menyimak ucapan-ucapannya itu hampir semua disandarkan kepada akidah, kepada Allah, kepada Rasulullah. Ketika berjuang juga karena Allah, kemudian minta didoakan bahkan oleh Rasulullah. Nah, ini kan sebenarnya ucapan-ucapan ini ucapan-ucapan yang luar biasa. Kemudian Iran menyerukan persatuan umat Islam seluruh dunia. Saya kira ini satu renungan ideologis yang harusnya menjadi pelecut yang luar biasa bagi negeri-negeri Muslim ini seharusnya gitu, Mas Anggi. Terkait pelecut dan renungan, lantas bagaimana Pak Dokter peran intelektual serta lembaga pendidikan Islam dalam membentuk kesadaran umat? Lantas juga bagaimana Forum Dokter Muslim Indonesia dapat mendorong kebijakan nasional yang lebih berpihak pada pembebasan Palestina secara konkret? Ya, jadi pertama tentu tadi ya, pertama itu pemahaman, mafhum ya, pemahaman yang benar. Karena pemahaman yang benar itu akan melahirkan
sikap yang benar. Sikap yang benar akan melahirkan kebijakan yang benar. Kalau dalam konteksnya negara, apalagi negeri-negeri Muslim, sebuah kebijakan itu tidak benar, tidak berdasarkan Islam, itu kan karena pemahamannya tidak didasarkan oleh akidah. Jadi Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa ini di antara ikhtiarnya adalah mendudukkan, memberikan pemahaman yang benar, persepsi yang benar terhadap problem eh, kaum muslimin di Palestina ini dan juga mendudukkan eh, apa itu PBB gitu dalam konteks apa namanya negeri-negeri Muslim, apakah dia layak menjadi induknya umat Islam gitu kan, itu harus diletakkan dulu. Nah setelah itu diberikan satu kesadaran. Kesadaran itu maksudnya begini, bahwa membela umat Islam itu wajib hukumnya, berjihad itu fardu ain kalau memang sudah diserang, persatuan itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala, haram hukumnya terpecah belah. Terus sadar juga bahwa dulu ya dalam sejarah juga sudah pernah dicontohkan bagaimana Rasulullah kemudian membangun persatuan umat atas nama akidah Islam. Nah, kesadaran ini mendudukkan tentang hukum perbuatan tentang jihad, tentang apa namanya persatuan, kemudian tentang bagaimana memandang negeri-negeri kafir yang memusuhi Islam, itu harus disadari dalam konteks kedudukan hukum dalam agama ini. Sehingga nanti umat Islam itu jangan sampai mempersoalkan istilah-istilah yang sudah ada di dalam Al-Quran. Seperti jihad itu kemudian malah dipersoalkan. Padahal itu adalah istilah yang datangnya dari Allah. Nah setelah itu berkomitmen tentang persatuan, tentang perjuangan itu kemudian di dalam bentuk institusi itu dipahamkan juga. Harus berkomitmen untuk kemudian menyeru persatuan umat di dalam institusi yang dulu juga pernah ada namanya khilafah Islamiyah. Ini sebenarnya sudah sangat mudah sebenarnya. Harusnya dipahami dengan mudah bahwa kemudian semua harus berkomitmen. Pemimpin negeri-negeri muslim berkomitmen atas nama Allah, atas nama Rasulullah dalam situasi seperti ini. Mau nunggu apa lagi? Mau nunggu apa lagi kalau bukan untuk agama ini intan Rasulullah yang surkum wasabit akdamakum. Kalau kita semuanya berkomitmen memperjuangkan agama ini, bahkan Allah akan menolong. Bukan hanya menolong, Allah akan memperkuat kedudukan, memperkuat pondasi. Karena kalau umat Islam itu sudah bersatu, itu kan ada 2 miliar tuh Mas Anggi. 2 miliar bisa bersatu padu. Nah kalau terpecah belah dalam konteks nasionalisme kan buktinya menjadi seperti buih di dalam gelombang yang oleh orang-orang Barat itu menjadikan negeri Muslim itu terombang-ambing di banyak negeri, kemudian terzolimi di Uighur. Pokoknya banyak kita sudah cukuplah kita untuk melihat merasakan bersedih penderitaan kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, terakhir adalah konsistensi. Karena apa? Karena perjuangan sebagaimana juga Rasulullah lakukan itu tidak sepi dari ujian-ujian. Bahkan hari ini pun harusnya kita sudah mendudukan sebagai ujian. Ya, negeri-negeri kafir sebagaimana dulu sampai kapanpun walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah mereka ridho. Ini harus harus konsisten betul karena nanti kan yang namanya perjuangan itu ada ujiannya, ada godaannya gitu kan ya. Godaan pragmatisme, godaan dunia, al-wahan, kemudian apa namanya di bawah kekuasaan negeri-negeri kafir dengan iming-iming itu dan ini dan itu kan. Nah, setelah komitmen punya konsistensi yang luar biasa inilah di titik seperti itulah sebenarnya eh, proses menuju kemenangan persatuan negeri-negeri Muslim untuk membebaskan Palestina itu sebenarnya bukan sesuatu yang utopis, bahkan sebuah kewajiban umat Islam dan khususnya pemimpin negeri-negeri Muslim di seluruh dunia ini. Begitu Mas Anggi. Jazakallah Pak Dokter, semoga ini lagi-lagi mengingatkan kita pentingnya persatuan muslim. Apalagi sesuai judul kabar petang kita kali ini, Gaza sudah separuh nafas.
Bahkan data juga menunjukkan tahun 2020 wilayah mereka semakin mengecil, bahkan sekarang bisa kurang dari 15%. Saya sekolah sekali lagi Pak Dr. Ahmad Sastra, mudah-mudahan Pak Dokter senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.